Ya, di tema yang kedua ini yaitu membuka potensi karir terbaik siswa dengan metode Riasek. Perkenalkan, saya Ali Ishak, saya adalah founder PT Almas Broadcast Multitech. Jadi di pemaparan kedua ini nanti kita akan hands-on pemanfaatan teknologi dalam eh, merencanakan karir siswa dengan alat, yaitu alat pengukur kepribadian karir siswa seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jadi kita lihat dulu ini tentang tantangan dan realitas di dunia kerja yang sedang terjadi sekarang ini ya. Nah, ini ada berita yaitu di pabrik Sanken eh, ini mem-PHK 459 pekerjanya ya. Ini Februari kemarin ya. Kemudian Yamaha Musik ini menutup PHK 1.100 ya pekerjanya ya. Kemudian ini hasil riset ini untuk startup kita ini telah PHK 7.700-an pegawai ya, macam-macam ya. Kemudian ini yang di Banten ya, pabrik sepatu Nike telah PHK sekitar 3.000-an orang ya ini kemarin. Dan yang mencapai rekor ini satu perusahaan namanya Sritek Group me- merumahkan sekitar 11.000 pekerja, Bapak Ibu. Ini ngeri ya. Jadi mungkin yang para pekerja yang ada di lingkungan itu tahu-tahu eh, mungkin satu lingkungan ya, nggak bekerja semua ya setelah pabriknya tutup ya seperti itu. Nah itu di Indonesia. Sekarang bagaimana di luar negeri? Apakah sama Bapak Ibu? Ini berita Mei ya, 15 Mei. Microsoft ya mem-PHK 6.000 karyawannya. Ini 16 Mei, Nissan ya salah satu produsen mobil mem-PHK 20.000 karyawannya Bapak Ibu di seluruh dunia ya. Kemudian perusahaan Inggris BT ini semacam Telkom ya di Inggris ini PHK 55.000 ya. Lebih ngeri lagi ya Bapak Ibu. Ini karena adanya AI ya. Nah, ini tantangan ya di dunia kerja. Dan ini bukan berita lama Bapak Ibu, ini baru ya. 2000 yang ini lama ya. Yang tadi tadi itu baru ya 2025. Nah, eh, itu tadi hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini ya. Dan itu sangat mengerikan sekali ya bagi kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja di sekolah, itu adalah lembaga yang aman dan insya Allah tidak akan pernah ada PHK kalau di lembaga edukasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tantangan di lapangan pekerjaan? Nah, coba diperhatikan, saya akan memutarkan sebuah video. Ini sedang apakah video ini sedang konser, demo atau apa? Ya, ini barusan ya terjadi Mei. Ya, banyak sekali ya. Ada yang tahu ini Bapak Ibu sedang apa ini? Lagi nonton konser atau demo atau yang lain? Jadi sengaja kami tutup dulu judulnya. Ya, Job fair. ya Bapak Ibu. Ini adalah job fair Bapak Ibu. Ini adalah job fair di Bekasi kemarin ya. Bulan Mei ya, bulan Mei atau Juni ya ini ya, barusan ini. Jadi di job fair ini menyediakan 2.500 pekerjaan, sedangkan yang hadir lebih dari 25.000 eh, pelamar kerja, Bapak. Bayangkan, ya, betapa saudara-saudara kita yang masih nggak memiliki pekerjaan, mereka kesulitan, sedangkan lapangan pekerjaan tidak mencukupi ya. Itu yang bikin pemerintah sekarang ini sedang berusaha keras bagaimana bisa membuka
lapangan pekerjaan. Coba diperhatikan sekali lagi. Ini mengerikan ya Bapak Ibu, kasihan ya. Eh, Mereka adalah orang-orang yang eh, belum punya pekerjaan ya. Sampai kemarin ricuh ya, eh, sampai dorong-dorongan ada yang sampai pingsan ya karena rebutan QR code seperti itu. Baik, ini kita lihat data statistik juga tentang tes CPNS tahun 2023 ya. Ini yang kuotanya berapa? Ya, kuotanya lebih dari 90% ya yang mendaftar. Artinya dari 100% itu hanya sedikit yang diterima ya untuk tes CPNS seperti itu Bapak Ibu. Terlalu banyak yang daftar. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya di negara kita ini lapangan pekerjaan tidak mencukupi Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak mencukupi. Bukan hanya tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi mungkin 50 banding 50. Sedangkan ini lapangan pekerjaannya 10% yang daftar 90% seperti itu. Ya, ini mungkin jadi PR kita bersama Bapak Ibu. Terutama kita sebagai guru BK. Nah, Bapak Ibu, setelah tahu keadaan dunia kerja seperti itu, mungkin kita dulu juga sama ya, waktu kita sekolah, nanti kuliah, kemudian kuliah juga berharap habis lulus kuliah, kita langsung dapat pekerjaan yang enak. Ternyata setelah lulus kuliah, kagetlah kita ya, ternyata kita harus bersaing ya. Dari satu pekerjaan bersaing dengan 100 orang ya, atau mungkin lebih seperti itu. Itu yang terjadi ya. Nah, untuk itu akar masalahnya bagaimana? Akar masalahnya kita perlu cek dulu ya di sekolah kita, apakah sekolah kita ini sudah menyiapkan siswa kita ya menghadapi era seperti itu. Caranya dengan apa? Nanti akan kita bahas di webinar di materi kita ya. Nah, akan runner. Oke, kita lihat lagi bagaimana tantangan dunia pendidikan dengan dunia kerja ya. Apakah ada garis lurus? Jangan-jangan siswa belajar A, ternyata di dunia kerja itu C, D, E, bukan B, bukan C ya. Bukan B ya, seperti itu. Kadang siswa kaget, loh, saya belajar, saya juara satu, ternyata setelah saya kerja, kok tidak dipakai ya ilmu pengetahuan saya. Apakah seperti itu? Itu perlu kita analisis semuanya nanti Bapak Ibu. Jadi tantangan di sekolah ini yang pertama ya dari akar masalah dulu ya. Siswa itu kadang-kadang tidak percaya diri mengatakan tentang cita-citanya atau karirnya. Saya ingin jadi apa? Jadi kalau ditanya ingin jadi apa? Jawabannya paling simpel. Jadi dokter, jadi astronot. Semua itu masih awang-awang Bapak Ibu. Masih awang-awang itu. Tidak tidak ada gambaran ya jalurnya mau kemana. Jadi kadang-kadang mereka bingung, niru temannya pengen jadi hakim, ya pengen jadi hakim saja seperti itu. Tapi tidak ada apa yang harus dilakukan ya, tidak ada perencanaan yang benar. Kemudian juga siswa tidak memiliki passion ya dengan dunia kerja dan juga masa depan ya. Yang penting mereka belajar seperti itu ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah siswa kesulitan membuat rencana karir sesuai dengan kepribadian. Jadi masih banyak siswa kita yang sampai SMA pun masih bingung. Saya ini punya bakat di mana? Saya ini punya talenta apa? Saya ini kepribadian saya seperti apa? Nanti mau jadi apa ya? Masih bingung seperti itu. Ini tantangannya. Dan yang sering terjadi saat mereka kuliah, mereka masih belum paham tentang dirinya sendiri, dan mereka juga tidak paham tentang dunia luar. Akhirnya kuliah, ikut-ikut teman, dan akhirnya merasa salah jurusan. Apa yang terjadi? Oke, salah jurusan biasanya terjadi kita sadar saat semester 3 sampai semester 6 seperti itu. Dan itu banyak terjadi drop out ya. Jadi banyak mahasiswa yang gagal kuliah karena merasa salah jurusan. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian pertanyaan mendasarnya, seberapa pentingkah sekolah dalam hal ini diwakili oleh guru BK? Perlu membantu siswa merencanakan karir masa depannya.
yang sesuai dengan kepribadian siswa. Seberapa penting? Jawabannya pasti sangat penting. Kenapa? Nah, ternyata ini adalah tugas sekolah ya. Tugas sekolah di mana hari ini harus diwakili oleh guru BK ya Bapak Ibu, yaitu melakukan bimbingan selama sekolah, yaitu bimbingan pribadi, sosial, bimbingan belajar, dan yang keempat jangan lupa ada bimbingan karir ya Bapak Ibu. Ini jangan hanya melakukan konseling saja ya, konseling pribadi, konseling eh, kelompok ya, tapi melupakan satu bimbingan ini ya, bimbingan karir seperti itu. Nah, sorry saya ulang lagi. Jadi ini adalah kewajiban sekolah Bapak Ibu yang bisa dilaksanakan oleh guru BK. Jadi seandainya sekolah itu tidak ada guru BK, maka itu menjadi kewajiban kepala sekolah ya Bapak Ibu. Itu yang perlu disampaikan nanti di kepala sekolahnya. Jadi kalau di sekolah tidak ada guru BK, maka ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah langsung. Waktu itu sekolah yang belum ada guru BK-nya segera disampaikan ke kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, bimbingan karir ini kami kira Bapak Ibu sudah sangat sangat paham sekali ya lebih dari kami ya. Jadi kita ulang saja biar sama persepsinya karena kok maknanya sangat luas ya, bisa bermacam-macam. Jadi kita samakan persepsi ini. Jadi bimbingan karir ini adalah proses membantu siswa untuk mengerti dan menerima gambaran tentang pribadinya atau dirinya dihubungkan dengan gambaran dunia kerja di luar dirinya. Jadi ini perlu ada garis merah antara siswa dengan dunia kerja yang di luar, yaitu mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu yang pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, membina karir dalam bidang tersebut ya. Mungkin di era modern pengertian ini juga bisa sedikit ada penambahan ya, karena di era sekarang ini juga hal-hal yang aneh banyak terjadi, banyak anomali ya terkait dengan pekerjaan ya. Nah, untuk itu kita perlu eh, karena pentingnya ya, pentingnya perencanaan karir, maka kita perlu melakukan deteksi kepribadian karir siswa dengan konsep Riasek ya. Nah, salah satu cara mengetahuinya kepribadian karir siswa adalah dengan metode analisa Riasek. Apa Riasek itu? Riasek tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Jabi, yaitu hasil analisa kepribadian eh, 6 ya, ada 6 kepribadian karir siswa, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional ya. Jadi ini adalah konsep dari Holland seperti itu. Nah, ini bukan hal baru sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini sekitar tahun 40-an ya, 30-40-an sebenarnya konsep ini, yaitu oleh John Lewis Holland. Dan konsep Riasik ini sudah dipakai di seluruh sekolah-sekolah Eropa ya Bapak Ibu. Eropa, Amerika, dan Australia. Mungkin juga di Indonesia, tapi kadang-kadang kita tidak paham ya apa, tidak menggunakannya seperti itu. Padahal konsep Riasik ini di kurikulum K13 kemarin tuh sangat diperlukan. Kenapa? Nah, karena di K13 kemarin menghapus jurusan ya. Tidak ada IPA IPS, bahasa dihapus semua diganti menjadi peminatan dengan pilih mapel. Dan pilih mapel itu basisnya adalah konsep Riasek ini ya. Jadi siswa setelah mengetahui kepribadian karir, mereka baru mantap untuk memilih mapel apa saja. Nah, untuk itu nanti akan dibahas di praktek kita di teknologi aplikasinya nanti. Nah, gambaran singkatnya, jadi yang R ini adalah realistik, yaitu orang-orang yang berpreferensi cenderung ini menyukai aktivitas fisik, kerja praktis, dan menggunakan keterampilan mekanis. Ya. Jadi senang dengan pekerjaan menggunakan tangan, keterampilan, kerajinan, seperti itu. Jadi biasanya ini terkait kemampuan fisik dan teknis ya, seperti mekanik, eh, listrik ya, arsitek, insinyur seperti itu ya. Praktik langsung menggunakan tangan seperti itu. Termasuk petani, teknisi dan juga atlet dan lain-lain. Ya.
Kemudian investigatif ini adalah ketertarikan dalam memecahkan masalah kompleks melalui pemikiran analitis dan penelitian. Suka riset kesimpulannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, sekolah S2 sampai S3 ini boleh dipastikan Bapak Ibu biasanya bagian dari investigatif ya. Kenapa? Karena pola pikirnya atau kepribadiannya ini suka meneliti ya, seperti itu. Kecuali tujuannya untuk naik jabatan, beda lagi ya. Nah, jadi biasanya orang-orang seperti ini cenderung menikmati pekerjaan yang melibatkan pengumpulan data analisis, ya, analisis data seperti ilmuwan, insinyur peneliti atau analis data dan lain-lain. Kemudian artistik, ya kita tahu ya artistik ini terkait sama kreativitas dan imajinasi. Jadi pekerjaannya ya untuk berkreasi seperti seniman, penulis, desain grafis atau musisi ya. Kemudian sosial, yaitu cenderung minat membantu orang lain ya, dan juga berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosial. Jadi biasanya termasuk perawat ya, pengajar atau konselor juga, guru BK itu termasuk sosial. eh, Guru, perawat, konselor, atau pekerja sosial ya. Kenapa guru BK masuk sosial ya? Karena kita membantu orang lain. Cenderung pekerjaan yang membantu orang lain itu dikelompokkan dalam sosial oleh Holland ini. Kemudian yang ada enterprising ya, yaitu bakat untuk memimpin, mempengaruhi orang lain, mengambil resiko dalam mencapai tujuan ya. Jadi ini orang-orang bisnismen biasanya ya, orang pemasaran atau orang penjualan, kemudian pengusaha, manajer, atau agen real estate, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang bicaranya manis, bisa mempengaruhi orang lain, itu biasa disebut, dikelompokkan dalam enterprising ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah konvensional, yaitu orang yang menyukai kerja yang terstruktur, terorganisir, memerlukan kepatuhan terhadap aturan, ya ada SOP-nya, dan juga ada prosedur yang jelas. Ya, jadi kalau aturan SOP-nya seperti ini maka dilaksanakan seperti ini ya. Urut ya, runut, rapi biasanya ya, gampang kalau hasilnya itu gampang dicari. Ya, kalau yang cocok ya biasanya contohnya perpustakaan ya, bisa nata buku rapi. Kalau misalkan petugas perpustakaan menata bukunya kocar-kacir, maka dia bukan kategori konvensional ya. Ini rumit nanti jadinya. Termasuk keuangan, akuntan, sekretaris, administrasi, staf TU itu sebenarnya konvensional ya. Kalau nanti hasil tesnya mereka bukan konvensional, jangan ditempatkan di tempat-tempat tersebut. Kenapa? Itu bisa kacau ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Nah, tadi gambaran singkatnya, dan kita akan menggunakan sebuah alat. Kita akan lakukan tes dulu ya Bapak Ibu, simulasi tes minat karir ya. Baik, Bapak Ibu silahkan yang mau saja ya. Saya akan tulis linknya di sini. Sebentar, saya izin dulu ya. Link. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau tes ya, uji coba saja ya, simulasikan saja di chat Zoom STTID garis miring tes strip MK ya. Silahkan. Bagi yang mau, ini menggunakan Google Form, mungkin jika punya HP lebih dari satu yang ikut Zoom ini pakai HP satunya saja ya. Yang ini sambil lihat kami ya. Seperti itu. Nah, ini ada angket form, Google Form secara online, dan ini simulasi saja ya Bapak Ibu, bagaimana teknologi ini bisa memilah-milah kepribadian karir kita, dan ini nanti bisa diterapkan kepada siswa ya, seperti itu. Silahkan yang mau ikut tes waktunya ini cuma 5 menit ya. Eh, Silahkan diklik STTID garis miring tes strip MK dan atau bisa diklik di chat Zoom ya. Silakan diisi, tidak wajib diisi semua. Email tidak usah diisi, tidak usah, cukup diisi nama saja ya. Nama, misalkan Ali. Ya,
Kemudian di sini ada pertanyaan angketnya, itu ada sekitar 30 ya. Pertanyaan aslinya ada 90 ya Bapak Ibu, karena ini simulasi, maka kita cukup pakai yang 30 saja ya. Nanti biar tahu bagaimana hasil analisanya. Oke, cukup dijawab iya atau tidak jika eh, Bapak Ibu cocok dengan apa yang selama ini dialami, dijawab iya. Jika tidak cocok, dijawab tidak seperti itu. Ya, waktunya 5 menit Bapak Ibu. Yang mau ngisi silahkan diisi. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Ditunggu aja, ditonton dulu layarnya ya. Jika sudah, nanti bisa diklik kirim ya. Oke, waktunya 5 menit Bapak Ibu. Nah, angket ini kita menggunakan Google Form, tapi nanti akan kita analisis dengan aplikasi secara cepat ya. Gitu. Kita tunggu yang lain. Untuk data identitas nggak harus dijawab semua Bapak Ibu, cukup nama saja. Ya. Yang lainnya abaikan biar cepat. Waktunya tinggal 3 menit. Ya, Bapak. Kami. Waktunya tinggal 2 menit. Ini ada pertanyaan, apakah ada aplikasinya? Ada ya. Nanti akan kita eh, simulasikan bagaimana aplikasi menganalisis ini semua. Eh, Lihat dulu, sudah banyak yang masuk ya. Satu menit ya. Ya, jadi sambil kita tunggu, kita ngobrol dulu sekilas. Jadi di job fair kemarin itu banyak terjadi kericuhan ya Bapak Ibu, saling berdesak-desakan ya. Itu sebenarnya miris sekali dan pemerintah itu sebenarnya sudah berusaha bagaimana bisa membuka banyak lapangan kerja ya.
tapi ternyata realitasnya lapangan kerja itu tidak semudah kita eh, melakukan tugas seperti biasa ya. Kenapa? Karena lapangan kerja juga memerlukan infrastruktur dan juga biaya serta modal yang sangat besar. Makanya itu, apalagi di Indonesia ya, investor sudah banyak yang masuk, tapi preman-preman itu memalaki para investor ya. Ya kasus sekarang yang terbaru itu BYD itu ya, perusahaan mobil dari Cina, mau bangun pabrik itu sudah dipalaki ya sama preman-preman. Akhirnya presiden kita itu eh, gatel paling ya. Mungkin langsung ditangkepi sekarang preman-preman yang bikin rusuh para investor masuk ke Indonesia ya. Untuk itu kita harus dukung kalau investor masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak rakyat kita ya. Bayangkan, itu satu daerah loh Bapak Ibu yang tadi itu. Dari 2.500 pekerjaan yang daftar lebih dari 25.000. Ya. Baik, ini waktunya sudah selesai. Oke, bagi yang masih lanjut silakan lanjut ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Eh, kita akan praktikkan ya bagaimana menganalisis hasil data tadi. Ya. Dan sekarang kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi namanya aplikasi Minat Karir Almas ya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya ini sebenarnya bukan aplikasi, ini sebuah file ya, file yang berbentuk Excel. Jadi walaupun Excel ini ringan ya, cukup diklik 2 kali, tidak perlu diinstal, maka ini aplikasinya bisa digunakan langsung ya, seperti itu. Jadi nanti tadi Bapak Ibu sudah mengisi datanya dan kita akan memanfaatkan aplikasi ini ya. Ini cara menggunakannya cukup di enable aja, enable konten untuk mengaktifkan makronya di sini. Nah, Bapak Ibu, tadi sebenarnya yang Bapak Ibu isi itu tinggal diklik aja 1 kali, maka data tadi sudah masuk ke aplikasi ini. Tapi kita akan bedah dulu aplikasinya ya. Apa saja yang ada di dalamnya ya. Oke. Baik, ini adalah halaman menu utama yang bisa diakses dari tombol ini, di mana di halaman menu utama ini ada tombol-tombol atau shortcut, dan ini semuanya sebenarnya sama dengan yang ada di atas ya. Tapi yang di menu utama ini tambahin dengan infografik dan juga hasil analisis dalam bentuk grafik dan diagram seperti itu. Oke. Jadi tombol-tombol ini fungsinya sama dengan yang di atas. Nah, kemudian di sini juga ada angket, Bapak Ibu. Jadi, angket ini ada yang versi online, yang tadi Bapak Ibu isi, ada yang versi offline. Yang offline ini bisa di print. Ya, jadi jika sekolah melarang ya, melarang siswa untuk menggunakan alat komunikasi kayak HP atau eh, laptop, maka ini bisa di print secara manual. Atau misalkan di sekolah tidak ada koneksi internet, maka pakai cara manual atau semi otomatis. Ya banyak cara ya. Jadi angketnya sama, ini seperti ini. Dan soal aslinya itu ada 90. Nanti cukup dijawab iya atau tidak aja. Oke, seperti itu. Nah, dari angket ini sebenarnya ada 2 angket ya di aplikasi, yaitu angket lanjutan ya, seperti ini. Ya, oke. Nanti akan kita bahas angket lanjutannya. Dan kita langsung ya. Jadi Bapak Ibu melihat ini nggak usah bingung ya. Itu sebenarnya cukup melakukan 3 langkah. Yang pertama, sediakan angket dari template-nya ya. Kemudian yang kedua dibagikan ke siswa lalu diisi. Dan yang ketiga itu di input datanya. Itu saja ya. Nanti sisanya analisisnya semuanya otomatis ya. Seperti itu. Jadi cukup 3 langkah. Jika menggunakan Google Form, maka cukup 2 langkah ya. Google Form itu tadi siapkan angketnya, kemudian diisi oleh siswa, dan yang ketiga sudah selesai ya. Kita tidak perlu input karena ini bisa langsung terhubung dengan Google Form atau import data seperti itu. Nah,
Jadi kita langsung ke input data ya. Jadi di input data ini ada dua bagian. Yang bagian kiri ini adalah identitas siswa ya. Kemudian yang bagian kanan ini 1, 2, 3, 4 ini adalah jawaban dari angket tadi ya. Oke. Nah, kita mulai dari isi identitas siswa. Ini ada banyak cara untuk mengisi data identitas siswa Bapak Ibu. Cara yang pertama itu adalah cara tradisional ya atau cara adat, cara turun temurun. Apa itu? Ya diketik langsung seperti ini. Ali, Budi ya seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, aplikasi ini bisa impor data dari data Dapodik. Jadi ini pilihan saja ya, mau pakai cara yang mana saja. Jadi tinggal diklik data import dari Dapodik, maka nanti data dari Dapodik ini bisa di copy paste ke dalam aplikasinya ini ya. Jadi kita nggak bisa ditarik langsung ya datanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini cara yang kedua ya. Jadi tinggal nanti minta ke operator Dapodik untuk diekspor data Dapodiknya, kemudian baru kita ambil data dari Dapodik tersebut. Bapak Ibu tidak usah ngubah-ngubah data Dapodik. Kolom-kolomnya biarin, ini nanti akan menata sendiri ya. Nah, seperti ini sudah masuk. Dan ini bisa langsung tes untuk 2.000 peserta ya. Kemudian cara yang ketiga, misalkan sekolah ini sudah punya apa namanya absen berbentuk Excel misalkan ya, ya tinggal di copy paste saja ya seperti itu. Misalkan ya eh, ada absen seperti ini ya, tinggal di copy. Nah, di blok, di copy, Ctrl Tab lalu Ctrl V, maka datanya ini sudah masuk. Nah, kalau yang pakai EMI sama diekspor ke Excel tinggal di copy paste saja ya. Nah, itu saja sih caranya ya. Ini berlaku apabila Bapak Ibu menggunakan metode manual ya. Jadi angketnya dicetak. Caranya seperti ini. Kalau angketnya tidak dicetak pakai online, nanti tidak usah seperti ini. Cukup klik tombol ini saja ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian bagaimana cara ngisi angketnya? Jadi kalau ini angketnya, logikanya kami beritahu dulu ya. Kalau kosong, ini artinya dijawab tidak ya. Kalau dijawab iya, ini informasinya, dijawab iya maka diisi sembarang. Misalkan diisi V, diisi X, diisi C, semuanya apabila ada karakternya, ini berarti artinya iya. Ya, jawaban siswa tadi iya. Walaupun ini X, ini artinya iya ya. Kalau tidak, itu kosong. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati seperti ini. Jadi kalau jawabannya kosong, berarti tidak. Kalau diisi sembarang, berarti iya, seperti ini ya. Gini aja caranya. Misalkan jawab nomor 2, iya, nomor 5, iya, seperti itu ya. Ini cara manualnya ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan cara yang terakhir ya? Cara terakhir kita bisa menggunakan Google Form seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Dan itu kita cukup mengcopy ini Bapak Ibu link dari Google Sheet-nya ya. Yang ini. Jadi Bapak Ibu tadi ada Google Form, kita copy dulu ini di blog ya. Kita lihat ini berapa nih jumlah yang isi ya. 30-an ya. Oke. Jadi cukup dimasukkan ke sini ya, lalu kita masuk ke input data di sini dan klik tombol import dari Google Sheet ya. Ini kita akan mengambil data dari Google Sheet tadi dengan mengklik tombol import dari Google Sheet. Nah, sudah masuk datanya, lalu kita tekan OK. Tadi jawaban Bapak Ibu diklik ya, iya atau tidak. Tapi nanti jawaban di sini akan dirubah oleh aplikasi menjadi kosong dan tidak kosong seperti ini. Ini jawaban Bapak Ibu tadi ya. Nah ini langsung berubah jadi huruf V jawabannya ya. Padahal tadi di sana di Google Form-nya adalah jawaban iya tidak ya seperti ini. Mana? Oh ini, ya ini kita lihat. Nah jawabannya ya tidak. Nah nanti sama aplikasi akan diubah menjadi seperti ini, centang tidak centang ya, otomatis ini. Baik, jadi sampai di sini ini sudah selesai ya tugas Bapak Ibu. Berikutnya akan kita lihat hasil analisanya ya. Kita mulai dari nomor 1 nih Pak Ahmad ya. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Nah ini keluar ya nomor absen 1. Nah Bapak Ahmad.
Kita lihat di sini persentasenya, ya, ini terlihat ya. Untuk tipe dominannya ini adalah sosial, enterprising, dan konvensional ya, Pak Ibu. Nah, kemudian, jadi ini adalah hasil output perencanaan karir siswa ya. Jadi dari jawaban tadi, aplikasi ini akan membuatkan perencanaan karir siswa ya. Jadi misalkan ini Pak Ahmad, ini yang tipe dominannya adalah sosial, enterprising, dan juga konvensional. Dan kemungkinan nanti Bapak Ibu siswanya memang lebih dari satu ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang fokus satu seperti itu. Nah untuk deskripsi minat sosial ini eh, bidang minatnya apa ya? Biasanya suka melatih, mengajar, memberi informasi, suka membantu, mengobati atau menyembuhkan ya, termasuk dokter ya. Suka melayani dan menyapa ya, peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang dan lain-lain. Yang interpretasinya apa ya? Kemudian kita geser lagi kepribadian. Nah, kepribadiannya ini untuk sosial yaitu senang membantu atau mengajar orang lain, profesi yang cocok umumnya berkaitan dengan kerjasama secara intens dengan orang lain dan atau mempelajari informasi atau proyek baru secara bersama-sama. Ya, yang lainnya untuk mata pelajaran yang cocok, tipe sosial ini adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sejarah, prakarya, biologi, matematika, sains, pendidikan, jasmani, eh, seni, dan TIK, juga BPKN ya, seperti itu. Interpretasinya apa ya? Mata pelajaran yang cocok seperti itu. Konvensional, matematika, akuntansi, dan lain-lain. Kemudian jurusan yang cocok di bidang sosial ini tidak harus semua ya Bapak Ibu. Ini kan masih agak luas ya sosialnya itu ya. Sosial itu termasuk dokter, termasuk guru BK ya. Tapi di sini disampaikan beberapa alternatif ya. Mungkin di antara ini ada yang cocok jurusan kuliah yang cocok untuk karir sosial yaitu ilmu komunikasi, bahasa Inggris, studi lingkungan, studi internasional, sejarah, BK, hubungan, hubungan masyarakat, ilmu politik, psikologi, studi agama, sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, untuk karir pekerjaan sosial ini yang cocok yaitu guru, terapis, pemandu wisata, perawat, hakim, konsultan, psikolog, sejarawan, menteri, dan lain-lain ya. Ini saya tidak baca semua ya. Nah, fokus karir ini setelah siswa melakukan angket yang kedua. Jadi seperti ini ya kurang lebih hasil analisanya Bapak Ibu. Kita lihat yang nomor dua ini saya tadi tidak perlu dilihat. Kita coba berikutnya Ibu Anis ya Ibu Anis. Ini enterprising. Wah, ini keren. Kalau guru BK seorang enterprising biasanya kata-katanya sangat mujarab ya, sangat dipatuhi oleh siswa. Kenapa? Karena enterprising itu mulutnya manis ya. Kalau berbicara enak didengar. Nah, deskripsinya enterprising, suka bertemu dengan orang, memimpin, berbicara, mempengaruhi orang lain, mensupport orang lain, bekerja dalam bisnis, ya cocok ya. Keterampilan kuncinya ini mempromosikan dan mempengaruhi, menjual, mengembangkan ide-ide, berbicara di depan umum, mengelola, mengatur, memimpin, dan mengambil keputusan, menghitung, dan juga merencanakan. Ya, kepribadiannya ya sama enterprising, entrepreneur ya mirip ya. Mata pelajaran yang mendukung keterampilan ini apa saja? TIK, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Studi Bisnis, dan lain-lain. Kemudian jurusan kuliahnya, jurusan Bisnis, Ekonomi, Pemasaran, Keuangan, Ilmu Komunikasi, Kepemimpinan, dan lain-lain ya. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Bapak Dr. Rojabi ya. Karir yang cocok, enterprising diantaranya adalah pengacara, psikolog, manajer marketing, pengusaha, sales, wirausaha. Tapi kalau ini jadi guru BK, wah semakin keren ya, istilahnya multi talent. Jadi guru BK yang bisa enterprising ini biasanya enak ya komunikasinya, kayak komunikasinya dengan lingkungan dan juga dengan siswanya seperti itu.
Nah, baik. Jadi ini adalah perencanaan karir Bapak Ibu dan ini bisa dicetak, nanti bisa diberikan ke siswa. Sebelumnya kita kasih tanda tangan dulu ya, biar keluar tanda tangan digitalnya. Ini guru BK Pencap ya. Kita keluarin dulu. eh, Ya, ini keluar ya. Ini bisa kita cetak PDF ya Bapak Ibu. Jadi misalkan langsung eh, klik PDF siswa nomor 4 misalkan sampai nomor 6 ya. Oke, kalau sudah kita buka foldernya di sini nanti akan di-generate file PDF seperti itu. Nah, ini kita lihat hasilnya milik Bu Anis. Nah, ini kalau dicetak kurang lebih seperti ini dan ini bisa di print cetak banyak langsung ya otomatis ya seperti itu. Nah, ya terlihat analisanya. Kemudian dan ini bisa kita tambahkan foto ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ada foto folder foto, nanti dimasukkan saja foto anak kita, lalu ditambahkan nomor induk, namanya dirubah menjadi nomor induk. Jadi misalkan kita simulasikan ini peserta nomor tadi berapa nomor 4 ya. Kita ubah dulu di ini simulasikan nomor induknya adalah 1101 ya. Terus pesertanya nomor 4 tadi, Ibu Anis. Maka nanti akan keluar fotonya. Sebentar. Nah, seperti ini fotonya akan keluar otomatis ya. Baik, jadi inilah perencanaan karir siswa. Itu masih perlu satu lagi Bapak Ibu tambahan angketnya ya. Jadi angketnya ini bisa diteskan langsung ya. Nah, sebenarnya alurnya itu dua kali ya Bapak Ibu. Tidak langsung tadi ya. Tadi plus yang ini. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa di dalam karir itu tidak semua apa yang kita pikirkan itu yang terbaik Bapak Ibu. Ada banyak prinsip ya, ada banyak pilihan orang dalam eh, pengen kerja yang seperti apa dan itu bisa diterapkan ke siswa kita ya Bapak Ibu. Nanti ini angket yang kedua, ini juga sebenarnya disampaikan ke siswa. Ini perlu pertimbangan Bapak Ibu. Ya, dilihat ya. Jadi nanti sebelum siswa menentukan untuk bilang sebuah cita-cita itu bukan sesuatu yang mudah loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba tes, kamu pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi dokter? Nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu menjawabnya. Untuk itu kita perlu analisis dulu. Saya sebenarnya pengen apa sih? Dilihat pertimbangan. Saya suka pekerjaan yang seperti apa. Jadi siswa itu menganalisis di sini dulu. Jadi pertimbangan pilihan satu atau pertimbangan dua. Yang pertama adalah bekerja di dalam ruangan. Jangan dibilang Bapak Ibu suka bekerja di ruangan, orang lain suka. Tidak sama. Ada orang yang tidak suka ya, sumpah stres kalau di luar ruangan. Di dalam ruangan ya. Akhirnya mereka memilih bekerja di luar ruangan ya. Di luar ruangan ini karakteristik realistik ya. Yang karakteristik konvensional itu biasanya di dalam ruangan ya, seperti itu. Kemudian ada orang yang suka bekerja dengan orang lain ya. Kayak kita ini struktural sebagai guru, kita bekerja di sekolah, bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan Pak Satpam ya dan lain-lain. Tapi ada orang yang tidak suka ya Bapak Ibu, tidak mau. Mereka lebih suka bekerja sendiri, wirausaha, outsourcing ya seperti itu. Tidak ada yang memerintah, mereka suka-suka kerja. Contohnya apa? Banyak ya, Pak Gojek ya. Pak Gojek itu banyak ya keluaran dari pabrik. Di pabrik sering diperintah macam-macam, akhirnya mereka keluar jadi Gojek saja ya. Eh, Mood kerja, kalau nggak mood ya tidur di rumah seperti itu suka-suka. Atau jasa-jasa outsourcing banyak ya. Bekerja bisa bikin desain web atau apa, nunggu orang. Sekarang banyak platform online untuk jasa freelancer seperti itu. Itu banyak pilihan. Jadi Bapak Ibu apa yang kita pikirkan kadang-kadang itu bukan yang terbaik bagi orang lain ya seperti itu. Kemudian
Ada yang suka bekerja menggunakan pendidikan, keterampilan, dan juga bakat. Bapak Ibu contohnya, bekerja jadi guru BK syaratnya apa? Punya ijazah, pendidikan, guru BK seperti itu. Tapi ada orang yang suka tantangan. Dia kalau bekerja nggak perlu pakai ijazah, Bapak Ibu. Apa contohnya? Banyak ya konsultan seperti itu ya. Saya pernah juga, saya sendiri pernah bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan internasional teknologi. Mereka tidak pernah menanyakan ijazah saya apa. Ya, yang mereka tanyakan apa yang pernah dibuat dan punya bakat di bidang apa itu saja. Dan saya bekerja di sana itu di Jakarta ya, di gedung WTC ya. Dan itu saya suka yang seperti itu. Kemudian berikutnya ada orang yang suka bekerja dalam jam yang tetap ya. Kayak kita berangkat jam 7 nanti pulang jam 2 seperti itu. Oh enak rutin ya, berangkat pakai sepatu. Tapi ada orang yang nggak suka, mereka lebih suka bekerja dengan waktu yang fleksibel ya, seperti itu. Apa contohnya konsultan ya, pelatih suka-suka ya. Termasuk Pak Gojek ya, itu kalau pengen kerja kerja ya, kalau nggak kerja ya pulang aja tidur seperti itu. Mereka lebih suka yang seperti itu. Kemudian ada pekerjaan yang fokus pada satu atau dua hal dalam pekerjaan. Ya, kalau kita guru matematika yang ngajar matematika, guru bahasa Indonesia ngajar matematika, ya bahasa Indonesia, guru BK ya jaga BK seperti itu. Tapi ada juga orang yang suka tantangan, Bapak Ibu. Mereka kerja kalau monoton, mereka bosan ya. Mereka lebih suka memilih banyak tugas dalam pekerjaan. Tidak masalah, semua diterima ya. Itu biasanya eh, kalau para pelamar baru ya, mana yang kosong ya itu memiliki apa yang dia dia masuki ya kayak tadi di job fair ya. Dia bakatnya ijazahnya guru tapi lamar di perusahaan ya. Pengen tantangan baru juga ada yang seperti itu. Oke, berikutnya eh, ada yang suka bekerja dengan beberapa pekerjaan fisik, ya beberapa saja pekerjaan fisik, tapi ada juga yang ya yang penting kerja aktivitas fisik yang banyak tidak masalah apapun itu. Ya. Kemudian ada Bapak Ibu, ada orang yang suka memiliki pendapatan tetap, ya banyak ya termasuk kita ya. Kita ini guru digaji ya pendapatan tetap 1 bulan misalkan 5 juta 6 juta nanti setelah tua ada pensiun ya. Oh, itu pola pikir kita. Tapi ada orang nggak mau loh Bapak Ibu. Ada orang yang nggak mau. Saya punya teman dan saya dulu pernah kerja di Jakarta. Saya bekerja dengan beliau. Jadi mereka eh, nggak suka kalau bekerja itu pendapatannya tetap. Yang suka apa? Mereka mendapatkan pekerjaan yang dia mau meskipun tidak tetap. Saya informasikan namanya, saya panggilnya Gus Iqbal ya. Jadi bekerja di perusahaan internasional ya, di apa? Di Intel, kemudian Save the Children, kemudian mana-mana ya. Setiap 7 bulan, nggak sampai 1 tahun pergi ya, keluar atau resign seperti. Padahal gajinya di atas ya, di atas hampir 20 juta, 30 juta zaman dulu ya, itu 10 tahun lalu. Nggak suka ya Bapak Ibu. Sukanya apa? Bikin project ya, bikin project nanti nawarin ke kementerian-kementerian, bikin website, bikin alat itu sekali dapat itu bisa dimakan untuk 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu. Jadi pekerjaannya proyeknya 1 bulan 2 bulan, tapi penghasilannya bisa dimakan 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun ya seperti itu. Itu ada orang yang seperti itu ada Bapak Ibu ya. Termasuk saya jadi timnya dulu dan saya tahu ya. Jadi sekali dapat itu angkanya lumayan besar ya dan punya titel PhD ya istilahnya PhD. Bukan PhD ya PhD yaitu pemburu hadiah. Seperti itu. Banyak ya. Jadi konsultan-konsultan termasuk konsultan jalan raya ya bikin jalan. Kalau jalan raya di Bapak Ibu dibangun ya, dicor ya. Jadi konsultannya itu ya itu eman Bapak Ibu ya. Jadi sekali bekerja mungkin bekerjanya 6 bulan tapi bisa dimakan 10 tahun ya hasilnya. Ada orang yang seperti itu. Ya, tapi kalau kita nggak punya bakatnya, ya jangan bekerja seperti itu. Nunggu proyek sampai 10 tahun nggak dapet ya, akhirnya jadi pengangguran. Ya, seperti itu. Eh, jadi
apa yang kita pikirkan itu belum tentu cocok dengan pikiran orang lain. Jadi ini perlu disampaikan ke siswa ya. Ada juga pertimbangan berikutnya adalah memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil keputusan penting. Ini artinya apa? Diskusi bermusyawarah, mencapai kesepakatan. Ayo kita mau melakukan ini, apa kamu setuju? Anda setuju? Nah, seperti itu. Itu pekerjaan tim ya. Kita biasanya guru BK mau mengadakan ujian sekolah, oke kita rapat dulu, nanti apa saja alat-alatnya itu kan bekerja bersama-sama, siapa jadi ketuanya ya. Tapi ada orang nggak suka, Bapak Ibu. Ada orang yang memang nggak suka diperintah orang lain. Mereka lebih suka memimpin dan bertanggung jawab atas orang lain. Ini tukang ngatur ya kalau bahasanya. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Seperti itu ya kesimpulannya. Ada orang yang memang nggak suka musyawarah, jadi harus apa kata saya. Nah, jadi artinya pekerjaan itu harusnya pekerjaan yang tidak ada orang yang memerintah saya. Sayalah yang memerintah pekerjaan tersebut. Pengen mau diapain, direncanakan, ya planningnya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, saya yang menentukan. Nah itu ada yang seperti itu ya. Berikutnya ada orang yang bekerja di satu tempat. Ya, kayak kita bekerja di sekolah terus ya. Mulai diterima pekerjaan di sana, nanti sampai kita pensiun ya di sana ya, kita menikmatinya. Tapi ada orang yang memang bosenan ya, nggak suka bekerja di sana. Oh, dapat 6 bulan, dapat 1 tahun, resign. Alasannya sebenarnya bukan alasan besar, hanya karena bosen ya Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Jadi jangan disalahkan. Kalau misalkan anak kita nanti bekerja sudah mapan, sudah enak, tapi dia resign ya, jangan tanya macam-macam ya. Itu memang karakteristik kepribadian karirnya seperti itu. Ya. Kemudian ada eh, keinginan banyak orang bekerja dekat dengan keluarga ya, kayak kita. Kalau perlu kita ngajar itu sekolah kita depan rumah, keluar pintu sudah sekolah kita ya. Itu keinginan kita kan ya. Jangan sampai kerja ke sekolah naik kendaraan 1/2 jam baru nyampe. Itu keinginan yang jauh. Kalau perlu rumah kita nempel buka pagar, kepleset sedikit sudah sampai sekolah ya, seperti itu. Itu keinginan banyak orang. Seperti kita biasanya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ada orang nggak suka seperti itu bekerja di kota lain atau kalau perlu di negara lain ya. Saya ingin pengalaman, saya ingin tahu situasi di luar lingkungan saya. Banyak yang seperti itu. Biasanya ini karakteristik entrepreneur ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah memaksakan bahwa pekerjaan yang terbaik itu jadi seperti ini, kita jadi pegawai nanti dapat pensiun, nanti kepleset di depan sudah tempat kerja kita seperti itu enggak banyak orang yang punya pikiran lain ya seperti itu artinya karir itu eh, memiliki kepribadian yang cocok dengan manusianya makanya itu tadi untuk bimbingan karir ya itu adalah penghubung antara kepribadian kita dengan dunia kerja antara kepribadian siswa kepribadian karir siswa dengan dunia kerja itu terhubung jadi mereka nanti tidak salah pilih karir ya perencanaannya seperti itu maksudnya. Nah, setelah itu baru siswa melakukan riset-riset ya Bapak Ibu. Oh iya ternyata ini dicentang. Oh saya yang ini. Baru kemudian Bapak Ibu silakan di riset di internet itu banyak ya. Jadi misalkan di ini Kuiper Karir ya misalkan ya. Jadi siswa itu meriset. Oh kalau saya pengen jadi polisi, berapa gajinya, pekerjaannya seperti apa. Nah, ini jadi polisi, jadi PNS ya. PNS ini gajinya 4,8 juta. Kalau polisi 2 sampai 6 juta. Kalau teknisi medis 3,5 juta. Kalau notaris ini sebenarnya gede notaris ini gajinya murah 4 sampai 7 juta, tapi ceperannya ini notaris kalau notaris apalagi notaris rumah ini ya. Jadi mereka melakukan ini Bapak Ibu. Coba saya buka pemadam kebakaran. Ini 1,7 juta sampai 4 juta. Saya buka ya. Nah, nanti diterangkan. Jadi riset itu banyak sebenarnya karir ya, kampus karir. Ini pekerjaannya apa? Jadi di sini terlihat semua ya Bapak Ibu. Wajib tahu ya melansir Kompasnya. Jadi di sini kita akan tahu peran dan tugasnya itu apa. Apakah tadi masuk dalam kategori saya? Jadi siswa itu meriset seperti itu, melakukan riset seperti ini.
pengetahuan apa yang diperlukan, keahlian apa ya. Itu banyak sebenarnya di bimbingan karir itu ada ya. Syarat menjadi pemadam kebakaran itu apa ya? Ada usianya, tingginya minimal berapa, usianya maksimal berapa. Lalu kemudian setelah itu disesuaikan dengan ini baru ditulis cita-cita saya apa ya. Temu misalkan cita-cita saya pengen jadi hakim misalkan ya. Oh, nanti cocokkan di input apa namanya? Di input data baru ditambahkan ya. Setelah mereka melakukan riset, cita-citanya adalah menjadi hakim seperti itu. Jadi untuk menjawab cita-citamu apa, cita-cita saya pengen jadi astronot, ya nggak semudah itu Bapak Ibu. Itu harus disesuaikan ya. Setelah ada support dari konsep Riasek ini, siswa juga perlu melakukan riset ya seperti itu. Oke, baik. eh Tadi ini adalah angket lanjutannya ya seperti itu. Oke, jadi di sini nanti akan tertulis ya. Biasanya kalau siswa benar-benar melakukan analisis tadi, nanti hasil reasek ini akan sama dengan cita-cita yang dia inginkan. Ya, jadi misalkan sosial, ya, maka nanti bagian adalah hakim ya atau apa. Itu biasanya cocok Bapak Ibu ya. Jadi kepribadian kita kalau memang benar-benar diteliti dan dibantu oleh konsep reasek ini, siswa akan mudah dalam merencanakan karir masa depannya. Baik, ini adalah hasil output keseluruhan. Ini terlihat ya per siswa tadi. Kalau yang ini per kelas ya, terlihat di sini persentasenya dan dominannya di mana, yaitu enterprising konvensional, rata-rata enterprising dan konvensional, beberapa sosial ya. Ini terlihat. eh, Berikutnya ada grafik semuanya ya. Terlihat ini ada yang multi ya, kebanyakan multi. Yang realistis yang jarang ya malam hari ini. Realistis biasanya bapak-bapak ini yang banyak ya. Investigatif juga biasanya bapak-bapak. Kemungkinan berarti malam ini banyak ibu-ibunya ya. Kemudian ini juga ada cover ya kalau di print tadi bisa disampaikan ke siswa dalam bentuk cetak fisik atau PDF. Nanti bisa di print, ditempel buat laporan juga bisa ya. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu perencanaan karir yang bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi ini. Ya, saya kira begitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya, terlihat jumlah-jumlahnya ya. Baik Bapak Ibu, materi kita lanjutkan. Nah, tadi sudah pemanfaatan perencanaan karir dengan aplikasi. Jadi eh, setelah kita tahu tadi pemanfaatan aplikasi tersebut, bagaimana membangun tim unggul dalam perencanaan karir siswa ya. Jadi eh, ada pembelajaran berbasis proyek ya. Untuk berbasis proyek itu kita bisa mengkombinasikan siswa yang realistis, investigatif, artistik, sosial. Jadi misalkan proyek bikin jembatan, berapa kekuatannya. Jangan semuanya orang-orang artistik semua. Nanti hanya seni saja tapi tidak punya kekuatan. Atau jangan realistis semua. Banyak konsep, banyak praktek tapi tidak ada konsepnya. Makanya itu bisa dikelompokkan dengan pengelompokan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, mereka bisa berkolaborasi seperti itu. Itu salah satu manfaatnya. Nah, bagaimana eh, bagaimana sih sebenarnya setiap manusia itu melakukan perjalanan karir ya. Nah, jadi karir itu sebenarnya secara umum ya banyak di riset ya seperti itu. Jadi ada 6 tahap Bapak Ibu. Tahap yang pertama ini tahap pertumbuhan, yaitu berusia di bawah 15 tahun. Ini karir setiap orang ya, biasanya seperti itu. Jadi masa pertumbuhan ini di bawah 15 tahun, tahap ini diakhiri dengan adanya konsep. Jadi siswa itu belajar, belajar, dan belajar ya, sampai SMP ya. Kemudian ada karir penjajakan, yaitu usia 15 sampai 24 tahun, yaitu tahap ini adalah penjajakan.
Biasanya siswa itu mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai mencoba untuk bekerja. Banyak siswa kita mulai kelas 1 SMA sampai kuliah, sampai lulus 1 tahun, 2 tahun dari kuliah, mereka melakukan penjajakan kerja. Ya, istilahnya magang atau ikut orang ya, seperti itu. Kemudian baru karir yang disebut dengan karir pemantapan. Jadi di usia 25 sampai 44 tahun. Jadi jika Bapak Ibu di usia seperti ini, itu adalah pemantapan karir ya. Jadi biasanya kita akan terus melakukan pengujian terus-menerus. Cocok enggak saya kerja di sini terus, dimantapkan terus. Saya jadi guru BK, menjadi profesional, berlatih, ikut webinar seperti ini, dimantapkan terus. Ya, jadi kepala sekolah, ikut peningkatan profesi terus ya. Nah, tapi juga kadang-kadang kita juga mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ada guru BK, tapi entrepreneur ya nanti sambil jadi marketing bisa ya. Atau bisa mempengaruhi siswa atau sambil bisnis ya buka bisnis ya bisnis jasa misalkan bisnis macam-macam lah ya seperti itu. Itu pemantapan ya. Nah, kalau sudah di atas 45, di atas 44 artinya 45 sampai 65 ini Bapak Ibu harus hati-hati ya. Ini adalah tahap pemeliharaan ya. Jadi di tahap ini artinya kita tidak akan lagi mencari-cari pekerjaan lain. Artinya kemungkinan di usia 45 hingga 65 kita akan berusaha untuk mempertahankan pekerjaan yang sudah ada sampai sekarang ya. Jadi kalau kita sudah di usia ini, posisi kita digeser, misalkan kita jadi guru BK, ternyata di sekolah kekurangan guru bahasa Indonesia, kemudian kita digeser. Ayo kamu jadi guru eh, bahasa Indonesia saja. Nggak mau ya, biasanya nggak mau. Usia-usia 45 dan 65. Kenapa? Karena biasanya ini sudah menuju orang profesional ya. Kita sudah pakar, misalkan di BK atau misalkan kita guru matematika ya, guru matematika jangan digeser di tempat lain ya, seperti itu. Dan apabila ada yang menggeser, kita akan berusaha mempertahankan sekuat tenaga ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah masa kemunduran, yaitu di usia di atas 65 tahun ya, di mana tahap ini adalah tahap kemunduran dan umumnya kita sudah tidak bekerja ya, seperti itu. Setelah itu tinggal pensiun ya. Nah, ini biasanya alurnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi, apa manfaat perencanaan karir bagi siswa? Tadi sudah disebutkan dari aplikasi ya, nanti kuliahnya ini, mata pelajarannya ini, pekerjaan yang cocok ini, kepribadiannya ini ya. Itu sebenarnya perencanaan karir ya Bapak Ibu. Manfaatnya apa bagi siswa? Eh, Yaitu mengembangkan keterampilan ya, kepemimpinan diri dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kalau dia sudah matang, sudah tahu saya kepribadiannya ini ya, jadi saya tahu saya harus kemana ya, seperti itu. Dia sudah matang biasanya ya, sudah tahu harus melakukan apa dengan dirinya. Jangan sampai saya nggak tahu cita-cita saya apa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu siswa lebih fokus dan termotivasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, karir saya ingin jadi dokter, maka mata pelajaran yang harus saya bisa adalah biologi, kimia, seperti itu. Dia sudah tahu, nanti kuliah jurusan kalau nggak diterima di kedokteran, saya ambil di jurusan kimia, ambil di jurusan biologi ya. Mereka tahu arahnya ya, lebih fokus. Beda kalau siswa nggak pernah tahu cita-citanya apa, karirnya apa ya. Mereka bingung, nanti kuliah ikut-ikut teman, mana kuliah yang paling santai. Pasti jawabannya seperti itu. Paling santai, paling bisa dinego. Nah, oke. Berikutnya yang nomor tiga, manfaatnya adalah dapat mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, serta kekuatan yang dapat membantu dalam memilih bidang karir yang sesuai ya. Jadi misalkan saya ternyata di rumah eh, apa saya pinter renang ya, maka nanti saya akan ikut les renang, saya akan punya komunitas grup renang ya. Saya suka misalkan otomotif ya, suka otomotif utak-utak sepeda motor ya. Nanti dia akan otomatis gabung ke grup WA, grup Facebook khusus utak-atik
otomotif ya, nonton YouTube yang otomotif seperti itu. Jadi bisa mengidentifikasi ya, eh, saya harus kemana seperti itu. Ada juga anak kita yang suka main game ya. Nah, itu nanti mereka akan berkumpul sesama gamer dan akan lihat tontonan YouTube yang sama seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat, jadi rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik, ini dapat membantu siswa meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan karir. Ya, jadi eh, saya ingin jadi pejabat, maka saya harus masuk IPTN ya, seperti itu. Jadi sudah ngincer ya, sudah ngincer. Saya ngincer jurusan politik di Universitas Jember atau Universitas Jakarta. Maka dia yang dilihat itu terus. Kemudian kerjaan, saya pengen jadi wartawan, maka yang diincar adalah pekerjaan wartawan. Orang lain belum tahu, dia sudah tahu ya Bapak Ibu. Dan itu biasanya meningkatkan peluang untuk diterima ya lebih awal. Saya entrepreneur, berarti saya bisa menciptakan pekerjaan ya, menciptakan pekerjaan sendiri. Saya jadi outsourcing, saya jadi eh, pekerja yang tidak mau disuruh-suruh sama atasan, maka saya harus bisa membuat pekerjaan ini. Saya jadi YouTuber, saya jadi gamer, content creator dan lain-lain ya. Jadi mereka sudah tahu peluangnya dan kalau tidak bisa di jalan itu, dia akan mencari jalan-jalan yang lain. Dan yang terakhir dapat membantu siswa menghadapi perubahan yang tidak terelakkan dalam dunia kerja, Bapak Ibu. Bayangkan ya, 5 tahun lalu kita tidak pernah berpikir ada pekerjaan namanya YouTuber. Nggak ada pekerjaan namanya selebgram ya. Yang kita tahu bekerja itu ya nanti di pabrik, di perusahaan, jadi karyawan, jadi guru, jadi dosen, ya, jadi seniman. Ternyata eh, di era sekarang ada pekerjaan baru, ya YouTuber. Jadi YouTuber itu pekerjaannya tidak serius, Bapak Ibu. Tapi kalau yang YouTubernya tinggi, eh, bayarannya sangat serius, Bapak Ibu. Beda dengan kita, pekerjaannya serius, ya, mulai pagi sampai sore setiap hari, bayarannya gajinya tidak serius ya Bapak Ibu seperti itu. Nah itu perubahan ya, di mana anak-anak di Gen Z atau Gen Alpha sekarang itu mereka sebenarnya itu perlu diarahkan ya dengan perencanaan karir seperti ini agar tidak seperti eh, kita ya. Kita dulu menganggap pekerjaan adalah sesuatu yang sudah ada, tapi ternyata perubahan zaman merubah segalanya. Jadi apa pentingnya perencanaan karir masa depan siswa? Ya, pasti jawabannya. Kita lihat aja dalam bentuk pilihan. Jadi Bapak Ibu ke depannya mau apa? Pilihan. Yang pertama, membiarkan nasib menentukan karir masa depan siswa. Jadi siswa tidak perlu melihat tantangan masa depan mereka. Apa kata takdir ya, seperti itu. Ya sudah, kita tidak pernah berbicara masalah karir. Jadi efeknya siswa tidak semangat Bapak Ibu sekolah. Jadi siswa yang ngantuk, ya kalau pelajaran tidur, untuk pelariannya mereka pacaran ya, seperti itu. Tidak pernah memikirkan masa depannya, santai hidup enak ya. Akhirnya sekolahnya males ya, bolos ya, berteman seperti itu. Atau Bapak Ibu perlu membantu siswa fokus sejak dini merencanakan karir masa depan siswa ya. Jadi siswa punya arah tujuan yang jelas dan rencana masa depannya. Jadi ini Bapak Ibu remaja-remaja ya tahu ya ini Mark Zuckerberg, yang ini Elon Musk ya. Ini Elon Musk ini, kalau Mark Zuckerberg ini yang punya Facebook ya. Elon Musk yang ini di usia 12 tahun dia tuh sudah bisa bikin game perang angkasa antariksa itu ya. Itu orang tuanya tahu dan hasil minat karirnya ini mereka difokuskan. Sekarang dia yang punya SpaceX, dia orang yang paling kaya dengan teknologi. Jadi yang mengirim satelit-satelit negara-negara hampir seluruh dunia itu dia ya. Ya, kekayaannya ribuan triliun ya Bapak Ibu, investornya banyak, termasuk internet pakai satelit dan yang sekarang ini terbaru adalah mobil listrik Tesla ya, walaupun banyak saingannya tapi dialah pionirnya sebenarnya.
Jadi perencanaan karir orang tuanya tahu sejak usia 12 tahun dia suka bermain, bukan bermain, membuat game ya, tapi diarahkan, tapi ternyata punya cita-cita apa Bapak Ibu, memindahkan manusia ke Mars dengan ini, dengan pesawat ulang-alik ya, sedang dalam proyek seperti itu. Ini Edward Snowden, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih ingat tahun 10 tahun yang lalu ya. Jadi beliau ini adalah orang yang paling dicari Amerika Serikat. Kenapa? Beliau adalah seorang NSA ya, istilahnya CIA ya, apa intelijennya Amerika, tapi membocorkan berita itu Bapak Ibu ke seluruh dunia, termasuk Jakarta zamannya Pak SBY ini ya. Dan Bapak Ibu tahu saat itu usianya berapa? 24 sampai 26 tahun Bapak Ibu. Masih sangat muda dan dia berani ambil keputusan besar ya Bapak Ibu. Bayangkan siswa kita di usia seperti itu, di usia 24 itu masih ya tidak, masih manut-manut di Amerika itu ya, karena matangnya perencanaan karir. Jadi mereka itu yang usia muda, usia 20 sampai 25 itu berani ambil keputusan penting. Dan ini menjadi eh, apa ya, buronan ya seluruh dunia, di buron Amerika ya seperti itu. Membocorkan rahasia CIA-nya Amerika, dan termasuk Indonesia ada. Disadap apa saja sama Amerika ya tahu karena dibocorkan oleh si Edward Snowden, dan usianya masih muda saat itu Bapak Ibu. Bayangkan kita yang usia sudah matang seperti ini berani nggak mengambil keputusan seperti itu jika di posisinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Pentingnya perencanaan karir. Jadi pertanyaannya, apakah sekolah sudah memberikan layanan terbaik, membantu siswa menemukan dan merencanakan karir masa depan sejak dini? Ya, atau sekolah tetap membiarkan aja siswa dengan nasibnya ya, tanpa perlu dibantu sekolah. Ya, apa kata takdir ya, seperti itu. Jadi setelah kita tahu pentingnya perencanaan karir, kapan ini pertanyaannya mau dijalankan di sekolah kita ya, sudah siapkah sekolah kita eh, menjadi sekolah unggul? Bahasa PMM-nya adalah aksi nyata ya, apakah mau dilaksanakan di sekolah kita atau diabaikan saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih